Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Hosea pasal 1. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Hosea pasal 1 ayat 9. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Renungan hari ini berjudul Lo-ami. Tidak dianggap sebagai anak berarti tak lagi dipedulikan. Hal ini menunjukkan amarah besar orang tua. Ketika Allah memerintahkan Hosea memberi nama Lo-ami kepada anak yang dilahirkan Gomer, Allah ingin menyatakan kepada Israel bahwa mereka tidak lagi dianggap sebagai umatnya. Allah tidak lagi peduli kepada Israel. Lo-ami berarti bukan umatku. Sedemikian tegakah Allah kepada Israel? Iya, Tuhan tidak mau mengakui hubungan dengan Israel. Bukan karena Tuhan tidak lagi mengasihi, namun karena Israel meninggalkan Tuhan. Hubungan Israel dengan Allah hancur, dan perjanjian Tuhan putus karena pemberontakan umat yang dilakukan secara terus-menerus. Meski demikian, tentu saja maksud penghukuman Allah adalah pertobatan umat. Karena itu, penghukuman ini hanya diberikan sementara saja oleh Allah. Allah akan memulihkan mereka sehingga yang tadinya tidak dikasihi akan kembali dikasihi. Yang tadinya tidak dianggap sebagai umat akan menjadi anak-anak Allah yang hidup. Kita mengenal Allah dan menerima kasih-Nya karena Dia yang lebih dulu menghampiri kita dengan kemurahan dan kerendahan hati-Nya. Tetapi ketika kita diusir dari perjanjian-Nya, itu bukan karena murka-Nya, melainkan kebodohan kita sendiri dengan berlaku khianat terhadap kasih dan kesetiaan-Nya. Karena itu, baiklah setiap peristiwa yang boleh kita alami
kita jadikan sarana untuk selalu mengingat campur tangan Tuhan. Supaya dalam kemalangan kita tetap percaya akan pertolongannya, dan dalam keberhasilan kita tidak menjadi jemawa. Kasih Allah adalah sumber keselamatan kekal kita. Adalah kebodohan jika kita menyia-nyiakannya dengan berlaku tidak setia. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.